Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Enigma CPNS, solusi soal-soal CPNS. Pada video kali ini Enigma CPNS akan membahas mengenai soal SKB CPNS, khususnya di bidang SKB keuangan bagian ke-6. Soal yang sering keluar di tahun lalu, oleh karena itu tonton terus video ini sampai selesai. Sebelum kita masuk ke soal dan jawaban, jangan lupa untuk terus dukung channel Enigma CPNS dengan cara klik tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dialokasikan untuk kegiatan A. Pelatihan, B. Pembinaan, C. Pengendalian, D. Prasarana. Jawabannya D. Pendanaan tugas pembantuan antara lain untuk prasarana. Pinjaman daerah jangka pendek hanya dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan, membiayai penyediaan layanan umum, memperbaiki infrastruktur perekonomian, menutup kekurangan arus kas. Jawabannya D. Menutup kekurangan arus kas. Pinjaman jangka pendek hanya dipergunakan untuk menutup kekurangan arus kas. Jenis pajak yang dapat diklasifikasikan sebagai pajak pusat antara lain pajak reklame, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, bea balik nama kendaraan bermotor. Jawabannya B. Pajak kendaraan bermotor. Pada dasarnya PBB merupakan pajak pusat. Jenis pajak yang dapat diklasifikasikan sebagai pajak langsung antara lain pajak penjualan, pajak perseroan minyak, cukai, bea masuk. Jawabannya B. Merupakan pajak langsung, pajak perseroan minyak. Jenis rencana yang sudah menggambarkan rencana konkret termasuk di dalamnya tujuan, kebijaksanaan, aturan, dan anggaran adalah polisi, prosedur, program, strategi. Jawabannya C. Program menggambarkan rencana konkret. Pada saat perekonomian cenderung mengalami kemerosotan, maka kebijaksanaan anggaran yang relatif tepat adalah A. Performance budget, berimbang, surplus, defisit. Jawabannya D. Defisit. Anggaran defisit tepat digunakan pada saat perekonomian merosot. Bila APBN dianggap sebagai rencana tahunan dan rencana operasional dari rencana jangka menengah dan panjang yang didukung oleh penyediaan pembiayaannya, maka APBN merupakan alat pembangunan ekonomi, perancang, manajemen, koordinasi. Jawabannya C. Sebagai alat manajemen, APBN merupakan rencana tahunan dan operasional dari rencana jangka menengah dan panjang. Orientasi dan pusat perhatian tradisional budget adalah perencanaan, penilaian hasil akhir, pengukuran efisiensi, pengawasan. Jawabannya orientasi tradisional budget adalah pelaksanaan dan pengawasan. Utang negara yang harus disertai dengan jaminan kekayaan negara sebesar nilai pinjaman disebut sebagai capital and legend, reproductive debt, indirect productive, deadweight debt. Jawabannya D. Reproductive debt merupakan utang negara yang harus disertai dengan penjaminan kekayaan negara sebesar nilai pinjaman. Kebijakan fiskal pada umumnya bertujuan untuk mengatur pengendalian peredaran uang, mencapai kestabilan dalam perekonomian, mendorong kegiatan perekonomian dalam masyarakat, mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang telah tercapai. Jawabannya D. Mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang telah tercapai merupakan tujuan kebijakan fiskal. Tujuan utama kebijakan keuangan internasional adalah
menyeimbangkan uang yang beredar dalam masyarakat, mencapai stabilitas perekonomian yang mantap, mempertahankan tingkat kesempatan kerja, mendorong pembangunan suatu negara. Jawabannya yang D, mendorong pembangunan suatu negara. Salah satu tujuan kebijakan keuangan internasional adalah mendorong pembangunan suatu negara. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti ujian SKB nanti. Tips dari Enigma CPNS: jangan lengah, teruslah belajar karena pesaing Anda juga terus belajar. Ya, intinya untuk sukses dalam CPNS ini harus banyak belajar ya. Karena kita akan berhadapan dengan para pesaing yang juga rajin belajar. Teruslah berdoa karena pesaing Anda juga terus berdoa. Jadi kita harus sering-sering berdoa karena semakin sering kita mengetuk pintu, maka pintu tersebut kesempatannya untuk terbuka semakin lebar. Tingkatkan ibadah, jauhi maksiat karena doa yang diterima Allah adalah doa orang yang paling sedikit dosanya. Jadi kita harus menambah ibadah kita yang tadinya sholatnya bolong-bolong menjadi sholat 5 waktu. Yang udah sholat 5 waktu ditambah lagi dengan sholat 2, sholat tahajud. Dan juga kita harus menjauhi maksiat. Jadi dosa-dosa dikurangi lah selama ujian CPNS ini atau seterusnya juga, supaya doa kita tidak terhalang oleh dosa-dosa. Semoga sukses dan jadi PNS. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikut.